Dokumennya itu harus semua harus sama, harus asli karena sekarang itu ketat banget. Terus kalau ada yang nggak sama gimana Mbak? Patokannya adalah ijazah ya guys. Sekarang itu patokannya harus ijazah, maaf. Dokumennya itu harus KTP ya, KK, terus akte, ijazah, paspor bagi yang sudah punya paspor. Moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Halo, assalamualaikum guys, selamat pagi. Sekarang jam 9 ya. Cuaca hari ini panas, kalian bisa lihat sendiri masih ada matahari nih. Dan semoga video hari ini bisa bermanfaat buat banyak orang, terutama yang tanya-tanya mau proses ke Taiwan, terus nggak tahu syaratnya itu apa aja. Dan banyak banget yang tanya ya guys. Terus ya saya capek, jujur saya capek balesin satu persatu. Ya udah tak buatin video, semoga video ini bisa jelas dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua nih. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe, dan saya doakan semoga yang masih proses, semoga prosesnya lancar, cepat terbang, dapat majikan yang baik. Terus yang sudah ada di Taiwan, semoga pulangnya membawa kesuksesan, amin. Oke guys, video ini saya tujukan kepada teman-teman yang mau proses ke Taiwan, baik itu PRT, pabrik, perkebunan, panti jompo, pertanian, ini sama ya, tapi yang saya ketahui syaratnya itu yang di PLT sama di pabrik. Untuk yang lainnya saya itu kurang tahu, mohon maaf. Oke, syarat pertama ini adalah niat ya. Niat yang pertama, yang kedua nekat, terus yang ketiga sehat walafiat, sehat jasmani rohani. Kalau nggak ada niat, nekat, sehat, itu kita juga nggak bisa proses. Karena kenapa? Tanpa niat kita itu nggak bakal mantep, tanpa nekat kita juga nggak bakal bisa semulus itu perjalanannya. Terus tanpa kita sehat kita juga nggak bisa berangkat ke luar negeri, terutama ke Taiwan, karena Taiwan itu ketat banget tentang kesehatan ya. Terus selanjutnya itu tentang umur ya. Umur kalau di PRT itu maksimal ya, maksimal itu 35 tahun. Kalau non itu 21 tahun sampai 35 tahun. Kalau X itu bisa lebih dari 35 tahun ya. Terus kalau di pabrik itu minimal 19 tahun sampai 35 tahun. Terus kalau X itu bisa lebih dari itu. Terus syarat selanjutnya adalah tentang dokumen. Dokumennya itu apa aja Mbak? Dokumennya itu semua harus sama, harus asli karena sekarang itu ketat banget. Terus kalau ada yang nggak sama gimana Mbak? Patokannya adalah ijazah ya guys. Sekarang itu patokannya harus ijazah, maaf. Dokumennya itu harus KTP ya, KK, terus akte, ijazah, paspor bagi yang sudah punya paspor, yang masih aktif maupun yang sudah nggak aktif harus dibawa. Terus surat izin orang tua atau suami atau istri ya. Terus buku nikah kalau sudah nikah, kalau belum ya nggak usah. Terus selanjutnya adalah surat vaksin. Sekarang itu rata-rata yang dicari adalah yang sudah booster ya guys, dalam arti yang vaksin 3 kali. Terus kalau saya belum vaksin gimana Mbak? Vaksin dulu ya, vaksin dulu, lengkapi dulu baru daftar. Terus kalau nggak ada ijazah bisa nggak Mbak daftar? Nggak bisa, harus ada ijazah ya, jelas ya. Untuk kakak sama untuk kakak sama akte ini harus ada barcode-nya, karena peraturan itu harus sesuai peraturan yang ada. Jadi kalian kalau mau daftar ke Taiwan, peraturannya ya seperti itu. Kakak sama akte harus yang
baru yang sudah ada kode barcode-nya ya. Terus kalau pabrik ya dokumennya hampir sama lah seperti itu. Oh ya, SKCK guys. SKCK. Terus kalian harus menyiapkan foto ya, foto 3x4 dan 4x6 berapa lembar ya. Ya siapin masing-masing 5 lembar lah ya. Nanti kalau kita lebih kan kita juga ada stok kayak gitu. Terus usahakan kalau kita foto studio kita itu harus minta CD nih. Sewaktu-waktu kalau kita membutuhkan foto, kalian itu tinggal cetak kayak gitu. Tapi ya terserah kalian sih. Kalau kalian mau foto lagi ya terserah, itu bebas ya. Terus apalagi syarat-syarat mau ke Taiwan ya, syarat-syarat itu seperti itu sih ya. Terus sebagai info tambahan yang non itu wajib sekolah di PT ya. Kalau mau proses ke ke PRT itu harus sekolah bahasa, terus latihan kerja itu biasanya disebut BLK itu singkatan dari Balai Latihan Kerja. Nanti di sana ada yang ngarahin, ada yang ngasih tahu gimana carane, ada latihan masak juga. Pokoknya banyak banget guys, banyak kegiatan kalian yang di PT ya. Terus syarat apa lagi ya? Syarat ya seperti itu. Terus kalian kalau sudah ada di PT, kalian harus betah-betahin, kalian harus nekat, niat, mantep ya. Pesen saya, kalau sudah terbang ke Taiwan, kalian itu harus harus ingat tujuan kalian ke Taiwan itu ngapain ya. Mencari nafkah. Jangan foya-foya mentang-mentang kalian punya banyak uang, terus beli ini dan itu, gajiannya habis, nanti sampai finish kontrak kalian nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa, kalian sendiri yang nyesal, kalian sendiri yang bingung. Akhirnya apa? Akhirnya nambah kontrak lagi, terus cari uang lagi ya. Kalian itu harus pintar-pintar mengatur keuangan ya guys. Di Indonesia itu sekarang apa-apa itu sulit, apa-apa itu mahal. Jadi buat teman-teman yang masih ada di Taiwan, kalian itu harus bersyukur tiap bulan itu mendapat gaji 10 juta, 15 juta ya. Sekarang di Indonesia loh guys, mau cari kerjaan itu susah banget ya. Jangankan ijazah SMP, SMA aja itu banyak yang nganggur. S1 itu juga banyak yang nganggur. Oh ya, masalah ijazah. Aduh, hampir lupa guys. Masalah ijazah itu kalau di BRT SD bisa ya. SD bisa, SMP juga bisa, SMA juga bisa. Tapi kalau yang di pabrik itu minimal SMP ya guys. Minimal itu SMP, tapi rata-rata itu banyak yang minta SMA. Kalau pabrik bagus itu biasanya minta yang SMA guys ya. Oh ya, syarat terakhir lupa saya. Tinggi badan kalau yang di PRT itu minimal 150 ya. Kalau di pabrik ini beda. Kalau cewek itu minimal 155, tapi kalau cowok 165 ya. Terus berat badannya menyesuaikan kayak gitu. Hampir lupa ya Allah ya. Apa aja buat teman-teman yang sudah di Taiwan terus melihat video saya ini, syarat apa aja yang belum saya sebutin, silahkan komen-komen di bawah biar yang mau proses ke Taiwan itu pada tahu kayak gitu ya. Pokoknya terima kasih yang sudah dukung channel ini dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.